Love. Saya takut sebut namanya karena saya nggak terlalu hafal namanya di sana. Adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang saya muliakan. Saya sungguh-sungguh merasa mendapat kehormatan yang luar biasa ketika Bro Fadlan menyampaikan undangan untuk hadir di sini. Saya sungguh-sungguh merasa sebuah kehormatan yang begitu luar biasa, apalagi hadir dalam sebuah momen yang bagi saya kalau menyebut ini juga agak getar-getar ini. Momen dalam kaitan dengan Gus Dur. Jadi haul ke-9 Gus Dur pada hari ini. Mengapa saya merasa begitu mendapat kehormatan? Karena Gus Dur bagi saya adalah idola bagi saya. Gus Dur adalah seorang anak bangsa yang sulit kita temukan duanya. Saya baca dalam buku tentang Gus Dur yang kita sudah kenal. Saya tidak usah uraikan tentang Gus Dur karena kita semua tahu tentang Gus Dur ini. Tapi ada satu hal yang menarik berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi yang lebih penting, lebih tinggi dari politik adalah kemanusiaan. Pada suatu ketika ini diceritakan dalam sebuah buku, Gus Dur buat joke atau humor. Dia katakan bahwa ada seorang, sebenarnya dalam buku itu disebut pendeta, disebut pastor, tapi saya tidak mau bilang pastor karena pastor yang pendeta beda. Pastor itu Katolik, itu tidak nikah. Pendeta itu seperti saya, itu nikah, makanya saya punya anak 3. Ya, dalam satu joke Pak Gus Dur mengatakan gini, satu ketika ini pendeta ini seorang pendeta hobinya berburu. Jadi setiap habis pimpin ibadah hari Minggu itu dia keluar untuk berburu. Nah ketika dia ke hutan, dia melihat harimau. Wah, dia bilang ini sasaran yang paling empuk dan betapa bangganya kalau saya bisa matikan, membunuh harimau. Lalu kemudian dia menembak. Berapa kali tembakan, ternyata harimau itu tidak mati. Dan harimau itu justru karena sudah tidak ada tembakan, harimau itu mengejar sang pendeta. Dan pendeta lari karena sudah kehabisan peluru. Dan pas dia tiba di ujung atau di tebing dari sebuah jurang, dia mau terus pasti mati. Akhirnya dia berhenti. Lalu pendeta ini duduk berlutut dan berdoa karena dia takut sekali dan dia yakin bahwa dia pasti akan dimangsa oleh harimau. Lalu dia berlutut dan berdoa. Dia berdoa. Kira-kira berapa menit kemudian dia bertanya, kenapa saya belum diterkam atau belum dimangsa sama harimau? Lalu dia dengan penuh ketakutan melirik ke samping. Ternyata harimau juga sementara berlutut. Lalu pendeta ini tanya, "Woi harimau, kenapa kau tidak menerkam saya dan membunuh saya?" Harimau itu bilang, "Saya juga sementara berdoa. Karena pendeta sebelum berdoa sebelum makan selalu berdoa. Jadi sebelum saya makan, Pak Pendeta, saya berdoa dulu." Nah itu sekilas joke atau humor dari Gus Dur. Tapi di situ ada nilai kemanusiaan yang saya lihat. Bahwa binatang pun punya rasa kemanusiaan. Tapi sayangnya manusia tidak pernah punya rasa kebinatangan. Bahkan juga tidak punya rasa kemanusiaan. Sehingga kita menyaksikan atau mengalami bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu begitu direndahkan. Oleh karena itu
sebagai seorang pendeta tentunya saya ingin juga menyampaikan aspek kemanusiaan ini dari riwayat di kitab Kejadian Alkitab. Di situ dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Arti serupa dan segambar dengan Allah artinya ialah bahwa manusia itu patron Allah. Manusia itu figur Allah. Manusia itu hampir sama, memang tidak menjadi sama dengan Allah, tapi karena dia dijadikan serupa dan segambar. Nah, oleh karena itu manusia itu adalah makhluk yang tertinggi di atas segala makhluk yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kalau kita memperingati HAUL Seluruh yang ke-9 berkaitan dengan kemanusiaan, tadi saya bisik kepada Ibu Christine bahwa kalau kita bicara agama, sebenarnya Nabi Isa itu tidak pernah datang ke dunia untuk menjadikan atau membuat agama Kristen. Dia datang sebenarnya untuk menyempurnakan nilai-nilai keyahudian, sehingga banyak ayat-ayat yang Nabi Isa katakan, misalnya kalau kita membunuh itu berdosa, ya semua hukum kita juga membunuh itu berdosa. Tapi Nabi Isa mengatakan jangankan membunuh, benci saja, marah sama saudaramu, kau adalah seorang pembunuh. Karena apa? Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Syarif, bahwa nilai kemanusiaan itu begitu tinggi, sehingga barang siapa yang menghina manusia, dia menghina penciptanya. Barang siapa yang membenci sesamanya itu manusia, dia membenci penciptanya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan FKUB kerjasama dengan Forum Kerukunan Bawaslu, saya juga di sana mengatakan soal politik. Saya mengatakan bahwa agama itu adalah nilai ilahi, nilai surga. Sayangnya agama itu telah diturunkan nilainya, nilai ilahi, nilai surga diturunkan nilainya, dimasukkan dalam politik, sehingga politik itu ditunggangi atau agama itu ditunggangi oleh politik. Sehingga kalau agama nilainya diturunkan, surga nilainya diturunkan, maka kita menyaksikan bagaimana perpolitikan kita. Nah, oleh karena itu dalam semangat Gus Dur, semangat Gus Durian yang mengundang saya di sini untuk melihat bagaimana sebenarnya kemanusiaan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya sungguh-sungguh memberikan apresiasi yang sebesar-besar. Ada satu cerita lagi tentang Gus Dur ketika di hadapan Presiden Castro di Kuba. Ini luar biasa, Pak Gus Dur ini banyak sekali joke, humor dan sebagainya. Castro. Dia katakan di Indonesia ada 4 presiden, tipe 4 presiden. Presiden pertama katanya itu gila kuasa. Presiden kedua itu gila harta. Presiden ketiga itu gila ilmu. Nah, presiden keempat itu gila benar. Beliau katanya itu gila. Nah, apa maksud saya? Memang melihat bahwa gila yang dimaksud sini yang saya pahami, Gus Dur sudah menembusi dimensi manusia. Dimensi manusia kadang-kadang membuat kita bukan gila, tetapi nilai-nilai kemanusiaan itu standar, seperti tadi dilarang membunuh, tapi nilai yang menembusi nilai-nilai kemanusiaan itu, atau nilai-nilai itu adalah bahwa kita memiliki, kalau dalam bahasa Alkitab itu memiliki hikmah, memiliki pengetahuan tentang Allah, dan itulah yang saya sungguh meyakini bahwa Gus Dur itu memiliki hikmah, memiliki hikmah, memiliki nilai-nilai yang melampaui nilai-nilai apa yang bisa dipikirkan oleh manusia, sehingga
saya pernah juga membaca bahwa Gus Dur itu biasa disebut dengan wali. Wali itu adalah seseorang figur yang melampaui kemanusiaan. Nah, oleh karena itu saya seorang yang sangat membanggakan beliau, dan dulu pernah dalam sidang di dalam gereja-gereja saya pernah bilang begini, saya sebenarnya rindu untuk mengundang Gus Dur waktu masih hidup untuk berkhotbah di gereja saya, karena Gus Dur juga melampaui agama. Gus Dur keluar dari sekat-sekat nilai-nilai agama karena dia memiliki nilai ilahi yang melampaui agama. Nah, oleh karena itu tentunya pada kesempatan ini saya atas nama gereja-gereja di Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Kota Makassar memberikan apresiasi kepada Gus Durian, kepada saudara-saudaraku yang memiliki komitmen berbangsa seperti yang kita sudah dengung-dengungkan tadi, bahwa NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal itu, ya sekarang kita suka bilang harga mati. Saya mengembangkan bukan lagi harga mati, harga hidup. Kalau harga mati itu selesai, tapi seharusnya kita jadikan itu harga hidup. Harga hidup artinya dinamika yang akan terus berkembang dan kita terus belajar sehingga kita tiba pada apa yang sudah dicapai oleh Gus Dur, bahwa dia telah menembus nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai standar kemanusiaan, sehingga menjadi seorang, ya saya sungguh yakin bahwa Gus Dur adalah milik kita semua, bukan hanya milik Gus Durian, bukan hanya milik umat Islam, bukan hanya milik NU, tapi milik semua kita, milik semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perkenankan lagi saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada kita semua dalam rangka kita mengenang Haul Gus Dur yang ke-9. Semoga roh pemikiran, semoga semangat, semoga pola cara berpikir Gus Dur juga, ya minimal kita tidak bisa sama dengan Gus Dur, tapi kita belajar dari Gus Dur sehingga minimal kita mendapatkan nilai-nilai yang sudah diberikan oleh Gus Dur untuk kita meneruskan dalam generasi kita dimanapun kita berada. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam kerukunan, salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.